Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 4621 Benda itu. Rumah teh dan restoran di kota Nanyi juga dibagi menjadi 369 kelas. Di restoran kelas atas, hanya tamu terhormat yang dilayani, biasanya di ruangan yang elegan. Restoran yang dipilih oleh Lin Bai adalah restoran kelas bawah. Lantai pertama dan kedua didekorasi seperti restoran biasa. Ada lebih dari 50 meja persegi di aula yang luas. Ketika Lin Bai dan Jiang Xuansu tiba, para tamu kaya dari seluruh dunia sudah duduk di toko anggur dan berbicara dengan kerabat dan teman mereka tentang kejadian terkini di Qiansu. Apa yang ingin Anda minum, Tuan? Bartender bergegas maju dan berkata sambil tersenyum. Carikan kami tempat duduk di dekat jendela, 2 teko anggur yang enak, dan beberapa hidangan. Lin Bai mengaturnya sambil tersenyum. Bartender tersenyum gembira dan berjalan ke lantai 2 bersama Lin Bai dan Jiang Xuansu. Dari lantai pertama ke lantai 2, suara dan tawa para tamu dari semua lapisan masyarakat terdengar di telinga, yang membuatnya sangat berisik. Duduk di lantai 2 dekat jendela, bartender membawa 2 pot anggur yang enak dan beberapa hidangan. Masih ada beberapa hidangan terkenal di toko ini. Apakah Anda ingin mencobanya, Tuan? Setelah menyajikan anggur yang enak, bartender merekomendasikan hidangan lain di toko ini. Ya, Jiang Xuansu melotot dan setuju. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Bartender itu menyeringai dan pergi untuk menyiapkan. Sambil melihat orang-orang yang lewat di luar jendela, Lin Bai meminum anggurnya sendiri. Namun, pikiran Lin Bai tidak tertuju pada pemandangan dan anggur di luar jendela. Telinganya menyerap semua pembicaraan di meja anggur. Pesta bulan jahat tahun ini sangat indah. Ada banyak orang berbakat di sekte bulan jahat, keluarga Li di Yunling, dan Villa Pegunungan Feng Shui. Konon, orang-orang tuntian di Villa Pegunungan Feng Shui telah memastikan bahwa mereka akan mengikuti kompetisi seni bela diri sebelum mereka menerobos Tai Daoguo. Dikatakan bahwa para murid Sekte Guiyue telah tiba di Sekte Bulan Jahat. 3 hari yang lalu, mereka bertarung dengan beberapa talenta Sekte Bulan Jahat. Hasilnya tidak diketahui, dan kita tidak tahu siapa yang menang. Sekte Zixia diharapkan datang ke Sekte Bulan Jahat. Haha, keluarga Li mengalami sakit kepala kali ini, dan Qizu telah ditutup. Pasti itu masalah besar. Aku tidak tahu apa yang hilang dariku. Atau ada kejahatan lain. Di lantai 2, ada lebih dari 50 meja persegi, hampir semuanya penuh. Ruang yang bising itu penuh dengan semua jenis berita. Tidak diragukan lagi, topik yang paling banyak dibicarakan dari para pahlawan bela diri ini adalah Pesta Bulan Jahat dan Qizu Fengji. Tentu saja, berita tentang para pendekar bela diri ini telah tersebar dari mulut banyak orang, dan mereka telah menyebarkannya lapis demi lapis. Bagaimana membedakan yang benar dari yang salah adalah hal yang paling merepotkan. Sulit untuk mengidentifikasi keaslian sumber informasi gratis seperti itu. Namun, Lin Bai masih memperoleh banyak informasi berguna darinya, seperti anggota klan tuntian dari Villa Pegunungan Feng Shui, yang belum menembus Tai Daoguo, akan mengikuti kompetisi Pesta Bulan Jahat tahun ini. Lin Bai penasaran dengan orang-orang tuntian. Bagaimanapun, ini adalah klan tuntian pertama yang masih hidup yang ditemui Lin Bai di sepanjang jalan. Mengenai alasan mengapa Lin Bai paling peduli dengan alasan mengapa negara Qi ditutup, ada pendapat yang berbeda di antara para pelanggan anggur di lantai 2, dan yang benar dan yang salah adalah setengahnya. Beberapa orang mengatakan bahwa itu karena keluarga Zhao yang masih jahat, dan mereka ingin membuat gelombang di Qizu. Keluarga Li menutup Qizu dan ingin menghapus semua kejahatan yang tersisa dari keluarga Zhao. Sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao. Lin Bai menyesap gelasnya dan bergumam tentang asal-usul keluarga Zhao. Bagaimana Anda bisa melawan keluarga Li di Yunling? Setelah mendengar banyak berita kemudian, Lin Baizai dengan hati-hati memilah-milah berita itu, menata ulang, memilah-milah, dan memikirkannya dengan serius, dan akhirnya sampai pada petunjuk tentang sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao. Keluarga Zhao awalnya adalah keluarga paling makmur di 27 negara bagian Yunling. Puluhan ribu tahun yang lalu, mereka cukup kuat untuk melawan kamar keluarga Li di Yunling. Suatu tahun, keluarga Zhao melancarkan kudeta untuk menggulingkan keluarga Li melalui perang, sehingga dapat merebut kendali atas 27 negara bagian di Yunling. Perang itu sangat tragis, dan semua prajurit di 27 negara bagian Yunling bertempur. Di 27 negara bagian, ada sungai darah dan mayat di mana-mana.
Bumi telah mengeluarkan bau busuk mayat yang menyesakkan selama 10 tahun, dan sungai-sungai yang diwarnai merah dengan darah tidak dapat jernih selama 3 tahun. Akhirnya, Sekte Bulan Jahat diam-diam membantu keluarga Li, mengakhiri perang sengit selama 7 tahun antara keluarga Li dan keluarga Zhao. Semua guru keluarga Zhao dihancurkan, hanya menyisakan banyak garis keturunan dan cabang seni bela diri yang lemah untuk melarikan diri dari surga, tetapi mereka juga menyembunyikan diri dan tidak berani memimpin dengan mudah. Lebih dari 10 tahun yang lalu, keluarga Zhao, yang menghilang di 27 prefektur Yunling selama puluhan ribu tahun, muncul kembali. Anggota keluarga Zhao, sekali lagi aktif di 27 negara bagian Yunling, menarik mantan tamu keluarga dan pasukan yang bergantung, yang tampaknya memiliki arti untuk kembali. Puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Li masih ingat perang itu. Tentu saja, mustahil untuk membiarkan keluarga Zhao bangkit kembali. Oleh karena itu, mereka segera mengeluarkan perintah perburuan untuk memerintahkan seni bela diri dari 27 prefektur Yunling untuk bekerja sama mengejar kejahatan yang tersisa dari keluarga Zhao. Tampaknya 27 negara bagian Yunling tidak sedamai Sekte Iblis Abadi. Lin Bai mengangkat gelasnya, dan minuman kerasnya pedas. Di restoran ini, Lin Bai dan Jiang Xuansu melakukannya selama seharian. Lin Bai mendengarkan dengan saksama semua jenis berita dari sekitar, sementara Jiang Xuansu asyik menyantap makanan lezat. Pelanggan minuman keras di lantai 2, setelah melambaikan tangan, terus berlanjut. Hingga larut malam, mereka masih penuh dengan pelanggan, dan bahkan mereka yang datang terlambat tidak mendapatkan tempat duduk. Melihat tengah hari bulan dan angin malam yang sejuk, Lin Bai masih belum mendengar informasi akurat tentang penutupan negara Qi. Satu-satunya berita yang dapat dipercaya adalah kejahatan yang tersisa dari keluarga Zhao. Lin Bai merasa bahwa berita tentang sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao dapat dipercaya. Tepat ketika Lin Bai hendak menyerah dan kembali ke rumah kepala kota untuk beristirahat bersama Jiang Xuansu, sekelompok peminum tiba-tiba menarik perhatian Lin Bai lagi. Di samping jendela lain, ada 6 pria dan wanita yang duduk di meja anggur. 2 di antaranya cantik bagai bunga, dan 4 pria jorok. Wajah mereka penuh dengan perubahan, dan janggut mereka kusut dan kusut, membuat orang merasa kasar dan liar. Keenamnya memegang pedang dan pisau di tangan mereka, dan jika Lin Bai tidak memegangnya, dia bisa mencium bau darah di senjata mereka. Bau darahnya sangat kuat, sepertinya aku bertengkar dengan seseorang beberapa hari yang lalu. Sepertinya berita itu benar. Benda itu benar-benar hilang. Setelah 6 orang itu duduk, pelayan membawakan makanan lezat. Setelah minum banyak, ke-6 orang itu sengaja merendahkan suara mereka dan berkomunikasi dengan suara rendah. Ah, ini masa yang sulit. Aku tidak menyangka benda itu bisa hilang. Potong, apakah keluarga Li di Yunling mengalami kesalahan yang sama lagi? Sepertinya kekuatan penguasa keluarga Li di Yunling secara bertahap menurun di 27 negara bagian Yunling. Sejak perang dengan keluarga Zhao puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Li di Yunling telah berada dalam kondisi yang konstan selama bertahun-tahun. Mereka telah berada dalam hiruk-pikuk gesekan internal. Garis keturunan dan cabang utama telah saling bertarung. Kekacauan di dalam dan luar keluarga telah memberi keluarga Zhao kesempatan untuk bangkit kembali. Sekarang setelah hilang, saya khawatir keluarga Zhao akan benar-benar bangkit kembali. Bab 4622 Hati Para Dewa dan Iblis. Setelah duduk, ke-6 pria itu minum dan mengobrol. Mereka hendak mengatakan apa, benda itu. Tiba-tiba, salah satu dari ke-6 warga senior itu memberi isyarat bahwa ia dilarang berbicara. Orang tua itu melihat sekeliling dengan mata keruh dan mendapati banyak orang mendengarkan. Ke-6 orang itu tidak membicarakan tentang asal-usul benda itu, dan mereka minum anggur mereka sendiri. Lin Bai tampak tidak waras. Benar saja, di antara para peminum di lantai 2, tidak hanya dirinya sendiri yang mencari informasi, tetapi juga banyak seniman bela diri di atas meja yang diam-diam mengumpulkan informasi yang berguna. Melihat ke-6 orang itu tidak berbicara, Lin Bai tidak merasa terganggu. Ia duduk dengan tenang di atas meja sambil minum, melihat keluar jendela ke cahaya bulan dan lampu-lampu kota Nanyi. Setelah ke-6 orang itu minum banyak, beberapa orang mabuk. Harus saya katakan bahwa anggur di restoran ini memiliki pengaruh yang besar. Sekitar setengah jam kemudian, ke-6 orang itu minum dengan nikmat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengobrol tentang penutupan Kisu. Saya tidak menyangka itu di kota senja. Kami tinggal di kota senja untuk sementara waktu, tetapi kami tidak menemukannya.
Keluarga Zhao yang lain punya kemampuan untuk membawa benda itu keluar dari kota senja. Bagaimana mungkin mereka tidak menemukan apa yang mereka sembunyikan sendiri? Mendengar beberapa orang mengobrol lagi, Lin Bai segera bangkit. Tetapi keenam orang itu tidak mengatakan apa itu. Namun, Lin Bai tidak tahu apa itu. Setelah mendengar nama Kota Senja, banyak seniman bela diri di restoran itu memikirkan sesuatu di wajah mereka, seolah-olah mereka telah menebak sesuatu. Mereka segera meninggalkan restoran dan menghilang. Di tengah malam, jumlah pelanggan di lantai 2 restoran itu berangsur-angsur berkurang. Selain keenam orang itu dan Lin Bai Jiang Xuansu, ada lebih dari selusin peminum meja. Karena kekuatan anggur itu, suara keenam orang itu tidak sengaja diturunkan. Banyak tamu anggur mendengar mereka berbicara tentang penutupan Kizu, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mereka satu demi satu. Saya mendengar mereka berkata bahwa mereka tidak bisa langsung ke intinya untuk waktu yang lama. Beberapa orang khawatir dan berteriak tidak puas, 6 saudara, saya juga tertarik dengan penutupan Kizu. Bisakah kalian mengundang kalian berenam untuk minum bersama dan membicarakan secara rinci tentang apa itu? Tamu anggur lainnya juga berkata, saya punya sebotol anggur berkualitas tinggi di sini. Jika keenam saudara bersedia memberitahu kami apa yang menyebabkan penutupan Kizu, saya akan memberikannya kepada kalian. Si idiot Lin Bai terdiam dan menggelengkan kepalanya. Dia bisa melihat bahwa keenam orang ini semuanya adalah orang-orang yang berhati-hati. Mereka tidak ingin didengar oleh para gangster. Jadi mereka hanya diam saja. Namun sekarang, memanfaatkan kekuatan anggur, mereka berbicara lagi. Sebenarnya, mereka tidak perlu khawatir. Jika mereka minum beberapa gelas lagi, mereka secara alami akan memberitahu asal-usul benda itu. Sebaliknya, mereka sekarang bersemangat dengan beberapa peminum di meja. Dengan kehati-hatian mereka, saya khawatir mereka tidak hanya tidak memberitahu asal-usul benda itu, tetapi juga berbalik dan pergi. Lin Bai menunggu sehari untuk mendapatkan beberapa berita yang berguna, tetapi dia tidak menyangka akan dikutuk oleh sekelompok pria kasar ini. Secara alami, dia merasa tidak puas. Namun di luar dugaan, mereka berenam tidak menolak untuk minum. Sebaliknya, mereka berkata dengan penuh semangat, itu sangat penting. Tidak apa-apa untuk memberitahu Anda, tetapi ini adalah berita yang didengar saudara-saudara kita dari restoran lain. Bagaimana membedakan yang benar dari yang salah, silakan pertimbangkan sendiri. Tamu anggur lainnya di meja berkata dengan berani, saudaraku, mari kita jujur. Kita hanya akan bersenang-senang. Bagaimana kita bisa menganggapnya serius? Di antara keenam orang itu, yang lebih tua berbisik, jika berita yang kita dengar itu benar, alasan sebenarnya penutupan Kizu adalah bahwa kejahatan yang tersisa dari keluarga Zhao mencuri sesuatu dari kota senja. Apa? Hati ajaib. Desis mendengar 3 kata, Sen Mosin, Lin Bai jelas mendengar suara dingin yang datang dari semua prajurit di lantai 2. Bahkan Jiang Xuansu, yang sedang makan dengan kepala tersumbat, mengangkat kepalanya dan menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajah cantiknya. Apa hati para dewa dan iblis? Melihat perubahan besar pada ekspresi Jiang Xuansu, Lin Bai menginjak Jiang Xuansu dan mengetahui asal-usul benda ini, jadi dia bertanya. Jiang Xuansu berkata dengan suara rendah, jalan menuju surga dan bumi tertinggi. Jalan menuju keabadian. Di bawah penjelasan Jiang Xuansu yang cermat, Lin Bai akhirnya memahami asal-usul hati roh dan iblis. Jika kita ingin berbicara tentang hati para dewa dan iblis, kita harus mulai dengan roh seni bela diri. Setelah seni bela diri menembus alam Tao, roh seni bela diri akan menyatu dengan pil dewa untuk mengumpulkan buah Tao. Metode rahasia Wu Hun juga telah menjadi Taoisme. Roh seni bela diri adalah sumber utama kekuatan di bawah alam Tao, yang mewakili apakah seorang prajurit dapat mencapai jalan yang ekstrim. Oleh karena itu, ketika kita membangkitkan roh seni bela diri, kita akan mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat roh bela diri, semakin tinggi puncak seni bela diri. Namun setelah kohesi Dao Guo, jiwa Wu sudah tidak ada lagi. Pada saat ini akan muncul kekuatan baru. Kekuatan semacam ini akan menandai apakah seorang pendekar dapat menjadi yang tertinggi di langit dan bumi, menjadi peri atau dewa. Ini seperti ramalan seorang nabi. Begitu kekuatan ini muncul, pencapaian masa depan pendekar ini tentu tidak akan terlalu rendah. Ketika Lin Bai menerobos alam Tao, ia melahap roh pedang, menggabungkan ramuan dewa, dan memadatkan buah Tao. Pada saat ini, Lin Bai bertekad untuk fase tertinggi. Fase tertinggi adalah penglihatan kedua setelah penggabungan roh bela diri Lin Bai, yang berarti bahwa Lin Bai mungkin menjadi yang tertinggi di masa depan.
Kekuatan semacam ini disebut jalan menuju yang tertinggi di dunia iblis, jalan menuju keabadian di dunia spiritual, jalan abadi di dunia bawah, dan jalan menuju Buddha di dunia Buddha. Antarmuka yang berbeda memiliki nama yang berbeda, tetapi ide utamanya adalah sama. Dan tahap ini juga dikenal sebagai kebangkitan kedua. Secara umum ada dua cara kebangkitan sekunder. Cara pertama adalah setelah roh bela diri dan roh prajurit menyatu, langit dan bumi akan mengurusnya, dan secara alami akan terbangun menuju yang tertinggi. Kebangkitan alami memiliki keuntungan yang lebih besar. Bagaimanapun, hal itu disukai oleh langit dan bumi, tetapi sangat sulit. Jika bukan karena bakat atau yang tak tertandingi, seni bela diri biasa tidak akan pernah bangkit lagi setelah memadukan roh seni bela diri. Namun, beberapa prajurit tidak mau menerimanya, jadi mereka menciptakan banyak kekuatan aneh untuk kebangkitan kedua. Misalnya hati ajaib. Setelah penyatuan hati dewa dan hati iblis, Anda akan menyelesaikan kebangkitan kedua dan memulai jalan menuju yang tertinggi. Melihat seluruh dunia iblis, tidak lebih dari satu tangan seni bela diri yang memenuhi syarat untuk menempuh jalan supremasi. Selama mereka diberi cukup waktu untuk berlatih, di masa depan, orang-orang ini akan bertanggung jawab atas langit dan bumi dunia iblis. Selain hati para dewa dan iblis, Lin Bai juga mengetahui cara supremasi lainnya. Pada saat di makam dewa, Lin Bai bertemu dengan hantu perempuan bernama Yus Huang, yang memiliki tubuh roh hamil 9 yin. Dengan hubungan ketuhanannya, dia akan melahirkan seorang putra bernama Gui Sensi. Begitu hantu dan dewa lahir, mereka memiliki kualifikasi untuk menginjakkan kaki di jalan supremasi. Bagaimanapun, kekuatan dunia bawah makam dewa lemah, dan saya tidak tahu kekuatan Yus Huang dan Gui Sensi. Jika berita bahwa Yus Huang adalah tubuh dewa hamil 9 yin tersebar, saya khawatir dunia bawah akan membawa Yus Huang kembali ke dunia bawah dengan segala cara. Dunia bawah telah melatih hantu dan dewa setidaknya selama ribuan tahun. Dunia bawah pasti akan bangkit kembali dan menjadi antarmuka super pihak ketiga yang dapat bersaing dengan dunia iblis dan dunia roh. Pada saat itu, burung gagak melihat bahwa embun beku bulan itu luar biasa, jadi dia membiarkan embun beku bulan itu tetap berada di bendera pemurnian roh untuk sementara waktu, dan Lin Bai juga menyerahkan bendera itu kepada burung gagak. Ngomong-ngomong, sekarang embun beku bulan juga harus berada di bendera pemurnian jiwa. Bab 4623 berangsur-angsur menjadi jelas. Tidak banyak perbedaan antara kebangkitan kedua dan kebangkitan jiwa bela diri. Ketika jiwa bela diri terbangun, sebagian orang adalah jiwa tingkat dewa dan sebagian orang adalah jiwa militer tingkat kuning. Kebangkitan kedua lebih sulit, dan prajurit dengan jiwa tingkat dewa mungkin tidak dapat terbangun lagi, juga tidak berarti bahwa jiwa bela diri tingkat kuning tidak dapat dibangkitkan lagi. Dalam generasi seni bela diri dan Taoisme sebelumnya, sebagian orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba mencari ketukan di pintu kebangkitan kedua, tetapi mereka semua gagal pada akhirnya. Kebangkitan kedua tidak memiliki alasan, tidak ada ketukan, tidak ada jalan pintas, tidak ada cara. Tampaknya itu sepenuhnya ditentukan oleh bakat prajurit. Sebagian orang memiliki jiwa ilahi ketika mereka bangun, tetapi mereka tidak dapat bangun ke jalan tertinggi lagi, tetapi sebagian jiwa tingkat kuning dapat membangkitkan jalan tertinggi 2 kali. Ini juga membuat banyak orang merasa bingung. Hati ajaib. Lin Bai mengambil cangkir anggur, menyesapnya dengan lembut, matanya tenggelam, dan berbisik, artinya, jika kamu mendapatkan hati dewa dan iblis, kamu dapat membuat jiwa prajurit yang belum terbangun 2 kali untuk memulai jalan menuju kekuatan tertinggi. Tidak heran jika keluarga Li Di Yunling sangat menekankan hal itu, dan mereka merahasiakannya. Jika berita tentang hati para dewa dan iblis benar-benar dipublikasikan, diperkirakan tidak hanya di 27 negara bagian Yunling, tetapi juga sekte bulan jahat akan datang untuk campur tangan. Terutama pada saat kritis ketika pesta bulan jahat akan diadakan, seniman bela diri dari berbagai klan dan keluarga besar akan melewati wilayah 27 negara bagian Yunling, dan orang-orang kuat di wilayah ini akan mencurinya secara diam-diam. Meskipun berita tentang hati para dewa dan iblis hanyalah rumor di pasar, apa yang dikatakan ke-6 orang itu tidak sepenuhnya benar. Namun Lin Bai merasa bahwa berita ini lebih sesuai dengan rumor penutupan Qizu, karena hati ajaib merupakan harta karun yang cukup untuk menarik perhatian keluarga Li Di Yunling, dan mengundang orang-orang kuat lainnya untuk menginginkannya. Jika itu benar-benar hati ajaib, itu menarik. Lin Bai terkekeh dalam hatinya. Dia juga tertarik pada hati ajaib. Bagaimanapun, itu dapat menciptakan harta karun tertinggi.
Kemudian, mendengar berita tentang keberadaan hati dewa dan hati iblis, beberapa peminum berseru, bagaimana mungkin hati roh dan hati iblis berada di kota senja? Bagaimana sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao dapat menemukan hati ajaib? Yang tertua dari keenam orang itu berkata sambil terkekeh, kau tidak tahu. Puluhan ribu tahun yang lalu, alasan mengapa keluarga Zhao bangkit dari 27 negara bagian Yunling adalah karena mereka menemukan tanah harta karun. Mereka tidak hanya memperoleh warisan Taoisme dari beberapa guru senior, tetapi juga menemukan hati para dewa dan setan. Dengan warisan Taoisme dan Dharma dari para guru senior itu, keluarga Zhao telah menjadi negara adikuasa yang dapat melawan keluarga Zhao hanya dalam beberapa ribu tahun. Awalnya, keluarga Li di Yunling tidak menaruh perhatian pada keluarga Zhao. Bagaimanapun, keluarga Zhao baru bangkit selama 1000 tahun. Bahkan jika garis depan militer makmur, mustahil untuk bertarung dengan keluarga Li di Yunling. Baru setelah keluarga Li di Yunling mengetahui bahwa keluarga Zhao mendapat kabar bahwa mereka dirasuki oleh roh dan roh jahat. Keluarga Li merasakan krisis seolah-olah mereka adalah musuh Mongolia. Setelah serangkaian serangan, keluarga Zhao kehilangan baju zirah dan baju besi mereka. Menghadapi serangan keluarga Li, keluarga Zhao tahu bahwa mereka bukanlah saingan, jadi mereka menyembunyikan roh dan hati iblis untuk bangkit kembali di masa depan. Setelah kejatuhan keluarga Zhao, keluarga Li dengan panik mencari keberadaan hati ajaib di 27 negara bagian Yunling. Mereka hanya tahu bahwa hati ajaib telah disembunyikan oleh keluarga Zhao di Qizhou, tetapi lokasi pastinya masih belum diketahui. Beberapa waktu lalu, sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao muncul di kota senja dan mengambil hati para dewa dan iblis. Mereka diketahui oleh keluarga Li di Yunling, dan mengirim orang untuk mengejar mereka secara diam-diam. Namun, sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao itu sangat licik sehingga mereka melarikan diri dari pisau jagal keluarga Li dan menghilang. Mereka tidak punya pilihan selain memulai susunan penyegelan perbatasan negara Qi, memblokade Qizhou, dan secara diam-diam mencari keberadaan sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao. Baru pada saat itulah masyarakat memahami konsekuensi dari insiden ini. Setelah mendengar ini, banyak orang juga memikirkan kredibilitas masalah ini di dalam hati mereka. Rumor pasar disebarkan oleh beberapa orang, dan kredibilitasnya akan berkurang karenanya. Bagaimana membedakan keasliannya adalah kesulitannya. Menahan godaan makanan lezat, Jiang Xuanzu bertanya kepada Lin Bai dengan suara rendah, menurutmu apakah kredibilitas masalah ini tinggi? Apakah sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao benar-benar mengambil hati hantu dari kota Twilight, yang menyebabkan penutupan negara Qi dan pencarian panik keluarga Li untuk keberadaan sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao dan hati iblis dewa? Lin Bai merenung sejenak, meletakkan gelasnya dalam diam, dan berbisik, kredibilitasnya sangat tinggi. Kedua, jika para penjahat yang tersisa ini mendapatkan harta karun yang dapat mengguncang status keluarga Li di Yunling, maka keluarga Li mungkin akan menggerakkan susunan besar bersama-sama. Ketiga, jika harta karun ini membuat keluarga Li di Yunling memikirkannya siang dan malam dan ingin mendapatkannya, maka Qizhou pasti akan ditutup. Mendengar analisis Lin Bai, Jiang Xuanzu mengangguk dengan persetujuan yang dalam, jika salah satu dari dua hal ini terjadi, keluarga Li akan berusaha sekuat tenaga, jika kedua hal itu muncul pada saat yang sama, keluarga Li pasti akan memblokade Qizhou, meninggalkan semua penjahat yang tersisa dari keluarga Zhao dan pikiran para dewa dan setan di Qizhou. Setidaknya, jika aku yang bertanggung jawab atas negara Qi. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, dan kabut sulit dihilangkan di matanya. Melihat bahwa Lin Bai tampak berpikir, Jiang Xuanzu bertanya, apa yang masih kamu pikirkan? Saya berpikir, mengapa Tuan Li Xie begitu yakin bahwa keluarga Li dapat menyelesaikan masalah ini dalam 3 atau 5 hari? Lin Bai berkata dengan tenang. Tiba-tiba ada kilatan di mata Jiang Xuanzu dan berkata, ya, mengapa keluarga Li begitu yakin? Lin Bai berkata, jika ini terjadi tiba-tiba, sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao tiba-tiba muncul di kota Das dan mengambil hati para dewa dan iblis, tidak akan ada banyak orang dan kuda. Hanya beberapa orang kuat dari sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao yang akan pergi untuk mengambil hati iblis dan memblokade Qizhou. Akan terlalu sulit untuk menemukan beberapa orang di wilayah ini. Kecuali, Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, ini adalah permainan yang dibuat oleh keluarga Li. Keluarga Li mungkin sudah menduga bahwa sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao akan membuat gelombang ketika pesta bulan jahat diadakan. Diperkirakan bahwa sebelum pesta bulan jahat, mereka akan mengeluarkan sebuah cacat untuk membiarkan sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao pergi ke hati para dewa dan iblis.
Keluarga Li telah mencarinya selama bertahun-tahun di 27 negara bagian Yunling, tetapi mereka tidak dapat menemukan keberadaan hati para dewa dan iblis. Maka kita hanya dapat membiarkan para pelaku kejahatan keluarga Zhao yang tersisa membawa mereka untuk mendapatkan hati iblis. Dengan cara ini, sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao masuk ke dalam perangkap dan mengambil hati para dewa dan iblis. Belalang sembah keluarga Li di Yunling tidak hanya dapat menghancurkan kekuatan sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao, tetapi juga mendapatkan hati iblis yang mereka dambakan. Membunuh 2 burung dengan 1 batu dan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Wajah Jiang Xuanzu terkejut, tetapi Li Jiaju memainkan permainan catur yang begitu besar. Jika kamu benar-benar berani, di saat seperti ini, kamu berani berjalan di ujung pedang. Kamu tidak takut melepaskan permainan. Tidak bisakah kamu mengakhirinya? Lin Bai tersenyum dan mengagumi keberanian keluarga Li. Bab 4624, semakin terampil Anda, semakin berani Anda. Jika seperti yang dibayangkan Lin Bai, ini adalah biro yang didirikan oleh keluarga Li di Yunling, maka keluarga Li di Yunling terlalu berani. Tidak diragukan lagi itu sangat berisiko. Pertama, perjamuan bulan jahat akan segera diadakan, dan perhatian 1000 negara bagian bulan jahat difokuskan pada sekte bulan jahat. Klan dan keluarga di wilayah utama tentu saja berharap agar wilayah itu damai dan tidak ingin menimbulkan lebih banyak pertikaian. Misalnya, Sekte Iblis Abadi, sebelum pesta bulan jahat, menekan semua pemberontakan di 13 negara bagian abadi dengan menggunakan guntur untuk memastikan tidak akan ada lagi insiden di 13 negara bagian abadi selama pesta bulan jahat. Namun, Li Jiajia dari Yunling memanfaatkan perjamuan bulan jahat dan mendirikan biro untuk menekan kejahatan yang tersisa dari keluarga Zhao. Ini bukan keberanian kecil. Kedua, pesta bulan jahat akan segera diadakan. Banyak keluarga dan klan yang kuat akan melewati 27 negara bagian Yunling, seperti Sekte Iblis Abadi, Sekte Tianheng, dan banyak keluarga dan klan lainnya. Jika berita tentang hati para dewa dan iblis tersebar, para pejuang dari Sekte Iblis Abadi dan Sekte Tianheng pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran secara diam-diam. Li Yunling tidak akan bisa jatuh ke tangan keluarga jahat lainnya. Dalam situasi tegang hari ini, keluarga Li di Yunling berani mendirikan biro untuk memikat keluarga Zhao. Lin Bai tidak tahu apakah keluarga Li berani atau bodoh. Lin Bai berfantasi tentang dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah membuat keputusan yang berisiko seperti itu pada saat ini. Tidak peduli apakah itu benar atau tidak, saya akan memberitahu sekte tentang masalah ini. Kemudian dia berkata dengan tegas kepada Lin Xuanzu. Seharusnya begitu. Lin Bai dengan santai menjawab, jika berita itu benar, biarkan orang-orang kuat dari klan berlari secara diam-diam untuk melihat apakah mereka dapat mengambil hati para dewa dan iblis. Adalah palsu untuk mengatakan bahwa Lin Bai tidak tergerak oleh harta karun semacam ini. Juga salah untuk mengatakan bahwa iblis abadi tidak tergerak. Itulah sebabnya Lin Bai hanya mengatakan keluarga Li di Yunling tidak malu-malu. Selain itu, saya ingin mengingatkan para leluhur kita bahwa ada banyak orang yang sedang menatap daging gemuk ini. Bukan hanya klan kita, biarlah mereka berhati-hati. Lin Bai menambahkan. Berita tentang kelahiran hati iblis dewa pasti sudah diketahui oleh beberapa keluarga kuno di 27 negara bagian Yunling. Di permukaan, mereka mematuhi keluarga Li dari Yunling, tetapi mereka sama sekali tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Misalnya, Lin Bai tidak percaya bahwa mereka tidak tahu apapun tentang keluarga Yun Bailu di kota Nanyi. Sebagai orang luar, Lin Bai dan Jiang Xuanzu telah mengetahui beberapa berita tentang hati para dewa dan iblis. Sebagai keluarga dan klan di 27 prefektur Yunling, jika mereka tidak memiliki berita apapun, maka Lin Bai tidak akan mempercayainya. Diperkirakan bahwa keluarga Yun juga telah mengirim orang-orang kuat untuk secara diam-diam menyelidiki keberadaan para dewa dan iblis. Terlebih lagi, keluarga dan klan besar yang datang untuk berpartisipasi dalam pesta bulan jahat di 27 negara bagian Yunling. Mereka tidak dapat mengabaikan hal besar seperti penutupan negara Qi. Begitu mereka mencium jejak hati para dewa dan iblis, mereka pasti akan saling bersaing untuk memperebutkannya. Keluarga Li di Yunling benar-benar pemberontak. Semakin Lin Bai ingin turun, semakin dia merasa bahwa keluarga Li di Yunling memiliki keberanian untuk merebut makanan dari para serigala dan harimau yang lapar. Ini tidak hanya membutuhkan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga keberanian dan keberanian yang luar biasa. Keenam orang itu berkata, larut malam, mereka pergi dalam keadaan mabuk. Saat pagi tiba, sinar matahari yang cerah kembali menyebar ke seluruh bumi,
menghilangkan embun dingin di malam hari, dan memberikan sedikit kehangatan pada dunia. Setelah keenam orang itu pergi, Lin Bai dan Jiang Xuansu juga bangkit dan meninggalkan kedai minuman dan kembali ke rumah tuan kota. Alih-alih kembali ke halaman Meilan untuk beristirahat, mereka langsung menemui Li Xie. Li Xie pernah berkata bahwa, dalam 3 atau 5 hari, kalian dapat membiarkan murid-murid Sekte Iblis Abadi seperti Lin Bai dan Jiang Xuansu pergi. Sekarang Lin Bai dan Jiang Xuansu datang ke kota Nanyi selama 3 hari, jadi mereka pergi untuk bertanya. Kali ini, Li Xie tidak menyerah. Sebaliknya, dia mengambil token masuk dan memberikannya kepada Lin Bai dan Jiang Xuansu. Dia juga menyatakan bahwa hanya dengan mengorbankan token masuk dan jatuh pada susunan penyegel, celah dapat dibuka selama setengah jam. Setelah setengah jam, celah akan ditutup dan token akan dimusnahkan. Ketika mereka meninggalkan rumah tuan kota, Lin Bai dan Jiang Xuansu mengetahui bahwa orang-orang Sekte Tianheng telah pergi tadi malam. Berjalan keluar dari kota Catur Selatan, melihat token pas di tangannya, Jiang Xuansu mengerutkan kening dalam-dalam, apa yang dilakukan keluarga Li di Yunling. Apakah begitu mudah membiarkan kita pergi? Apakah kita tidak takut bahwa kita akan secara diam-diam mengambil sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao dan hati para dewa dan iblis dari Qizhu? Lin Bai mengambil token pas dan melihatnya dengan saksama. Dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang direncanakan keluarga Li. Lin Bai, apakah kita akan meninggalkan Qizhu? Setelah mengambil token pas, Jiang Xuansu mengajukan pertanyaan kunci. Apakah kamu ingin meninggalkan Qizhu? Sekarang setelah token pas ada di tangan, Lin Bai dan Jiang Xuansu, serta Sekte Iblis Abadi yang kuat, dapat segera meninggalkan Qizhu. Namun, Jiang Xuansu yang menanyakan hal ini, jelas memiliki ketertarikan pada hati Iblis Dewa, jika sekarang ia pergi, hatinya agak enggan. Lin Bai bertanya dengan santai, apa yang akan dilakukan saudari seperguruan? Jiang Xuansu mengerutkan kening dan merenung sejenak. Sekarang masalah terbesar adalah kita tidak tahu kemana para penjahat keluarga Zhao yang tersisa telah melarikan diri. Ketika kami pertama kali tiba di Qizhu, kami sangat tidak mengenal wilayah Qizhu dan tidak mengenalnya dengan baik. Kami juga tidak memiliki kontak untuk menemukan petunjuk tentang para penjahat keluarga Zhao yang tersisa. Jadi, lebih baik memiliki peta. Lin Bai tertawa dan mengeluarkan sesuatu dari tas penyimpanan dan membukanya. Itu adalah peta umum wilayah negara Qi. Wilayah Qizhu sangat luas, yang beberapa kali lebih besar dari wilayah Hengsu. Wilayah yang begitu besar, tentu saja, tidak dapat ditemukan di peta, jadi yang ada hanyalah peta umum, yang menandai gunung dan sungai yang terkenal serta kota-kota besar di wilayah negara Qi. Jiang Xuansu tiba-tiba teringat bahwa Lin Bai pernah meminta peta kepada penjaga kota saat ia keluar dari pegunungan untuk mencari informasi. Segera, kedua pria itu berkumpul untuk mengidentifikasi dengan saksama gunung, sungai, dan kota sederhana di peta. Kota Senja. Mereka segera menemukan kota Senja. Namun, sudah 3 atau 4 hari sejak keluarga Zhao mengambil hati hantu dari kota Senja. Tentu saja, mereka tidak akan tinggal di kota Senja. Pasti telah melarikan diri dari kota Senja. Jika sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao tidak melarikan diri dari kota Senja, keluarga Li di Yunling tidak akan memblokir Qizhu, tetapi hanya kota Senja. Apakah mereka akan bersembunyi di pegunungan Senja? Jiang Xuansu memperhatikan bahwa ada pegunungan di dekat kota Senja, yang merupakan salah satu dari 7 gunung terkenal di Qizhu. Pegunungan itu kaya akan sumber daya alam dan sumber daya alam dan sumber daya alam yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu, nama kota Senja berasal dari sana. Mereka tidak sebodoh itu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan menyangkal dugaan Jiang Xuansu. Matanya tertuju pada peta. Dia melihat sekeliling kota Senja, mencari tempat di mana sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao mungkin bersembunyi. Akhirnya, Lin Bai memfokuskan pandangannya pada kota Senja. Mungkin mereka sama sekali tidak meninggalkan Senja. Mata Lin Bai menyipit dan sebuah ide berani muncul dari hatinya. Apakah gelap di bawah cahaya? Jiang Xuansu bertanya sambil tersenyum. Bab 4625 Kota Senja. Jiang Xuansu menyampaikan alasan mengapa negara Qi disegel kepada beberapa leluhur klan, dan tidak memberitahu Lin Bai bahwa dugaannya mungkin ada hubungannya dengan jantung para dewa dan iblis. Bersama-sama, beberapa leluhur memutuskan untuk tinggal di Qizhu selama beberapa hari, tidak terburu-buru untuk pergi, dan memberitahu Lin Bai dan Jiang Xuansu bahwa mereka akan mengambil hati ajaib itu jika mereka punya kesempatan. Oleh karena itu, setelah meninggalkan kota Nanyi,
Lin Bai dan Jiang Xuansu tidak segera kembali ke pegunungan perbatasan, tetapi, berdasarkan kesimpulan Lin Bai, menuju kota Twilight. Kota Das, yang terletak di tenggara Qizhou, bukanlah salah satu kota utama Qizhou, tetapi kaya akan produk dan berkembang dalam perdagangan. Kota ini juga terkenal di Qizhou. Cara tercepat untuk mencapai Das dari kota Nanyi adalah dengan menggunakan susunan transmisi. Lin Bai dan Jiang Xuansu tidak memiliki token identitas dari 27 negara bagian Yunling, jadi tidak nyaman untuk naik dalam susunan transmisi, dan mereka akan diawasi oleh seni bela diri keluarga Li di Yunling. Setelah memikirkannya, Lin Bai dan Jiang Xuansu memutuskan untuk langsung terbang. Mereka juga dapat meminta informasi lain di sepanjang jalan. Untungnya, kota Nanyi tidak jauh dari kota Senja. Cukup untuk tiba dengan kecepatan Lin Bai dan Jiang Xuansu selama 3 hari. Negara Qi ditutup, kota ditutup, dan tidak ada tanda-tanda tentara di pegunungan dan hutan belantara. Dari kota Nanyi ke kota Senja, Lin Bai dan Jiang Xuansu melewati beberapa gunung, tetapi tidak ada yang bisa melihat mereka. Gunung Senja ada di depan. Lin Bai mengeluarkan peta dan membacanya dengan saksama. Di depannya, sebuah pegunungan dengan ribuan puncak, gunung-gunung yang megah, bayangan dan kabut, adalah pegunungan Senja Qizhou yang terkenal. 27 prefektur Yunling kaya akan bahan alam dan harta karun bumi, dan terdapat ramuan tak berujung di pegunungan dan ladang, yang menjadikan legenda kompor obat bulan jahat. Ada banyak harta karun di pegunungan Senja, terutama Twilight Yuanhua, dan rumput Longling Yuanshen, yang terkenal, yang merupakan bahan utama untuk memurnikan pil di alam Daoshen. Hanya ada 3 atau 5 tempat yang dapat ditemukan di Qianzhou, Gunung Siwe. Di bawah pemerintahan 27 negara bagian Yunling, klan iblis yang kuat di pegunungan Senja dibunuh oleh keluarga Li atau diusir oleh keluarga Li. Oleh karena itu, saat ini, tidak ada klan iblis di atas alam Tao dan dewa di pegunungan Senja. Setelah mengusir klan iblis, keluarga Li mengetahui pentingnya Gunung Senja, jadi mereka mengirim banyak orang kuat untuk menjaga Gunung Senja. Di luar pegunungan Senja, di ujung lainnya, adalah kota Senja. Setelah mengoreksi peta dengan saksama, Lin Bai dan Jiang Xuansu bergegas ke pegunungan Senja dan menuju kota Senja. Mereka bagaikan meteor di langit. Mereka sangat cepat. Mereka memancarkan napas kultivasi alam Dewa Tao. Banyak keluarga iblis di hutan pegunungan di bawah mengecilkan kepala mereka dan tidak berani berkunjung. Mereka takut kedua Taois yang kuat itu akan mengakhiri sarang mereka dalam satu pot. Setelah beberapa saat, Lin Bai dan Jiang Xuansu melewati sungai yang mengalir di pegunungan Senja. Mereka melihat seorang pemuda berjubah putih berdiri di atas batu dengan tangan di punggungnya, tersenyum pada air berlumpur di depannya. Ketika Lin Bai dan Jiang Xuansu menyapu langit, pria berbaju putih itu mengangkat kepalanya dan melihat. Hanya satu mata ini, membuat Lin Bai merasakan semacam pedang bergesekan di lehernya. Apakah kamu merasakannya? Pupil mata Jiang Xuansu menyusut dan melihat ke bawah ke sungai di bawah. Lin Bai tetap tenang dan menatap pria berbaju putih itu. Dua orang tersenyum dan mengangguk untuk menunjukkan cinta mereka. Pria berbaju putih itu mengalihkan pandangannya dan terus menatap sungai di depannya. Pria ini entah iblis besar yang tidak dapat dibangun di pegunungan Senja, atau dia adalah pengawal kuat keluarga Li di Yunling. Setelah pegunungan Senja diduduki oleh keluarga Li, orang-orang kuat dikirim untuk berjaga di sini, agar tidak dibawa pergi oleh orang lain. Lin Bai dan Jiang Xuansu sekarang bertemu dengan pria berbaju putih itu. Napasnya tertahan. Dia tidak dapat melihat apakah dia seorang manusia atau iblis, tetapi kultivasinya tidak dapat diprediksi. Sama seperti dia melihat Lin Bai dan Jiang Xuansu tadi, dia memberi Lin Bai rasa krisis bahwa dia sedang ditatap oleh orang kuat dari Taiyi Daoguo. Lin Bai dan Jiang Xuansu tidak banyak berhenti, dan mereka terus berlari kencang menuju kota Senja. Sekarang aku lebih yakin bahwa jika kejahatan yang tersisa dari keluarga Zhao mendapatkan hati para dewa dan iblis, mereka akan tetap berada di kota Senja. Setelah melihat pria berbaju putih itu, Lin Bai lebih yakin dengan dugaannya sebelumnya. Sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao pasti masih berada di kota Twilight. Jiang Xuansu mengangguk dengan penuh persetujuan, di sekitar kota Twilight dijaga oleh para prajurit yang dikirim oleh keluarga Li. Mereka sama sekali tidak yakin bisa lolos dari jebakan keluarga Li. Jika mereka cukup pintar, bersembunyi di kota Twilight jelas merupakan pilihan terbaik. Tapi tidak terlalu lama. Kakak senior Jiang benar-benar mulai menggunakan otaknya. Lin Bai sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, "Ya, dengan kemampuan keluarga Li,
dalam waktu kurang dari setengah bulan, keluarga Li akan dapat menggeledah karpet kota Twilight. Saat itu, jika sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao belum lolos, hanya akan ada satu cara untuk mati. Sekarang, 8 hari telah berlalu sejak hati Tuhan dan iblis diambil. Keluarga Li pasti tengah mencari jejak-jejak sisa kejahatan keluarga Zhao di kota senja. Ini adalah saat yang paling kritis bagi sisa kejahatan keluarga Zhao. Saat ini, mereka hanya punya dua pilihan, atau terus bersembunyi di kota senja, bertaruh bahwa keluarga Li tidak dapat menemukan mereka. Atau mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melarikan diri dari kota senja dan menggunakan cara mereka untuk membubarkan burung dan binatang buas untuk melindungi hati para dewa dan iblis. Tidak diragukan lagi bahwa kedua pilihan ini sangat berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan hancur. Saya tidak tahu apakah sisa kejahatan keluarga Zhao akan mengirim seseorang untuk menemui mereka. Lin Bai telah menduga bahwa sisa kejahatan keluarga Zhao yang datang ke kota senja untuk mengambil hati para dewa dan iblis pasti hanya memiliki sekelompok kecil orang. Tidak mungkin untuk menyentuh sejumlah besar orang. Jika tidak, itu akan menarik perhatian semua kekuatan. Melalui pegunungan di senja, Lin Bai dan Jiang Xuanzu melihat sebuah kota besar di bumi di depan. Kota itu tingginya 100 kaki dan kuat, dengan tirai cahaya putih untuk menghindari warna transparan yang menutupi seluruh kota. Lin Bai dan Jiang Xuanzu datang ke gerbang kota. Mereka menundukkan tangan dan berkata, "Kami dari kota Nanyi. Kami pergi ke kota senja untuk mengunjungi saudara-saudara kami. Tolong beri kami kemudahan dan izinkan kami memasuki kota." Para perwira dan prajurit di kota berkata dengan suara dingin, "Kota ini ditutup saat senja. Tidak seorang pun diizinkan masuk dan keluar. Silakan kembali." Lin Bai dan Jiang Xuanzu saling memandang, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka berbalik dan meninggalkan kota. Mereka berdua datang ke kota senja secara diam-diam, dan jika berita dari hati dewa dan iblis itu benar, mereka masih harus berjuang untuk itu. Tentu saja, mereka tidak bisa datang sebagai murid sekte iblis abadi. Jika kalian tidak bisa masuk, apa yang harus kalian lakukan? Jauh dari gerbang kota, Jiang Xuanzu bertanya dengan cemberut. Lin Bai juga bingung tentang ini. Jika Anda tidak dapat memasuki Twilight City, Anda tidak akan dapat menemukan petunjuk lebih lanjut. Mereka akan datang ke Twilight Town dengan sia-sia. Ketika mereka sedang bingung, tiba-tiba saat Twilight, terjadi guncangan pada posisi di kota. Tampaknya seseorang sedang menyerang pertahanan kota.